Ya, halo ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Ekor Junior tentunya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mendapatkan sebuah servisan HP ya, ini di sini. Tapi di sini sudah saya bongkar dan sudah bisa nyala sih. Nah, ini dia. Ini kendalanya dia tidak bisa ngecas, terus dia mati awalnya ya. Setelah saya cas menggunakan USB adapter, itu dia smart USB ya, itu dia nyala dan ampernya itu nambah ya. Nah, eh, untuk kendalanya kalau dilihat ya, pada saat saya bongkar itu dia kayaknya pernah masuk air, dan ini sudah saya bersihkan beberapa komponennya karena kemarin itu ditunggu orangnya, tapi ini mau orangnya jadi bisa saya bikin video. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk HP-nya Redmi 9T, terus untuk variannya RAM 6 internal 128. Oke, langsung aja lanjut ya teman-teman, bisa cek untuk kondisi HP-nya seperti apa. Bentar ya, nih. Ini teman-teman untuk kondisi HP-nya. Ini tuh dia mau ngecas sudah 90, yang kemarin itu tadinya cuma berjalan di 60, kok 60 ya, mati total sampai di 70 dia stuck, dan ternyata saya cek dia harus dilepas lalu dicas lagi. Entah itu kayaknya kabel yang orinya ini yang rusak, yang bermasalah. Untuk kabel orinya ini saya kira juga bermasalah ya. Jadi ini meskipun ori tapi dalamnya pun juga kayaknya sudah lama, jadi perlu ganti. Untuk adaptornya ini nggak masalah ya, karena masih bisa ngecas. Nah, bagi teman-teman yang Redmi 9T khususnya, itu seringkali terjadi permasalahan itu tidak bisa dicas, itu sering ya. Itu disebabkan baterainya rusak, bisa jadi, terus colokannya ini yang rusak, bisa jadi, terus casnya ini yang rusak, bisa jadi ya, kabelnya ini. Nah, usahakan teman-teman kalau ngecek itu yang pertama yang ringan dulu aja, kayak teman-teman ganti casannya dulu. Teman-teman bisa beli ininya atau ininya buat ya yang benar-benar baru, dan yang dicoba di HP lain itu bisa, baru nanti coba dicek di sini. Kalau dicas tetap tidak bisa, itu baru tahap kedua, pengecekan di bagian portnya ini kotor apa enggak ya. Kemarin ini sempat kotor juga karena udah lama nggak dipakai, terus juga mungkin lembab dan juga kotor ya, jadi seperti ini. Nah, setelah saya bersihkan ternyata bisa ngecas. Tapi memang kalau pakai kabel yang ini bawaannya itu dia kadang perlu, posisinya perlu dipasin dulu ya. Kadang dicolok bisa, terus ditaruh nggak ngeces kayak gitu. Itu perlu diganti aja kabelnya. Oke, terus kalau sudah diganti cas tetap nggak bisa, ininya sudah dibersihkan, sudah bersih, tetap nggak bisa. Bisa jadi mode atau board chargernya itu yang rusak ya, seperti itu. Apalagi teman-teman pernah kena air, itu bisa jadi ininya yang rusak. Terus bisa jadi baterainya itu sudah kembung atau sudah ngedrop, jadi ketika dicas dia nggak mau ngisi lagi, itu bisa jadi. Nah, tapi untuk teman-teman yang simpel-simpel aja, seperti kayak ganti kabel dulu, bersihkan ini, itu menurut teman-teman kalau bukan teknis itu sudah kewajiban ya, ketika mengalami HP yang tidak bisa dicas. Nah, itu kalau kedua itu tidak bisa, baru teman-teman bawa ke counter aja. Nah, itu mungkin kerusakannya lebih spesifik lagi ya, bisa jadi di baterai, bisa jadi di
purchase-nya. Nah, itu kan perlu pengecekan dengan menggunakan alat multimeter ya. Jadi tegangannya itu ada apa enggak itu kita harus ukur. Nah, itu teknisi ya yang terutama yang sesuai pekerjaannya seperti itu. Terus kendala di Xiaomi Redmi 9T ini kendalanya ada di baterai, terus sama seringkali fast charging, atau dia itu kalau ditancapkan itu ngecas ya, seolah-olah dia ngecas tapi nggak nambah gitu ya, seberapapun lamanya dia ngecas itu nggak nambah. Nah, ada logo seperti ini, logo ngecas masuk ya, tapi dia nggak nambah seperti itu. Nah, ada logonya ini tapi dia nggak nambah. Itu sering kali terjadi di Redmi 9T ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Terus kadang juga kalau nggak mau dicas, diganti IC casnya itu dia rentan sekali mati. Saya juga pernah seperti itu ya, karena mengganti IC cas nggak ada garansinya ya dari pabrikan, jadi seperti itu. Dan setelah saya ganti malah wassalam ya, data hilang, pokoknya jadi mati total lah ini. Redmi 9T itu awalnya dia memang ada konslet tipis yang dikiranya itu nggak bisa dicas saja, ternyata lebih parah ya. Jadi mesinnya itu tidak bisa kontrol kelistrikannya yang ada di komponen pengecasan, jadi akhirnya dia konslet parah, matot seperti itu. Dan untuk pembongkarannya itu Xiaomi Redmi 9T menurut aku ya kalau bagi pemula sulit ya, karena dia rekat banget, kuat banget nempelnya penguncinya itu. Jadi perlu teknik khusus ketika bongkar HP ini. Pokoknya menurut aku yang seri T itu agak kurang gimana gitu teman-teman. Dan ini juga memorinya juga bekas kena air, tapi si pemiliknya dia nggak ngaku kalau ini tuh pernah kena air. Padahal yang menjawab itu kondisi HP-nya, nggak bisa dibantah ya. Kondisi HP kena air itu ada ciri-cirinya. Contoh kayak seperti ini mempunyai ciri-ciri tersendiri lah. Oke. Dan ini kotoran bekas itu ya, bekas kena air ini. Nih ya bekasnya, putih-putih kayak berkerak gitu. Itu menandakan HP pernah kena air. Di sini oh benar. Nah, ini yang paling dekat di sini. Kaitannya. Si kaitannya itu kita harus pasang filternya dulu. Oke. Baru kita pasang ini. Nah, sedangkan untuk tombol filternya itu ini karet yang lepas, teman-teman. Oke.
Nah ini yang sulit karena di bagian itu ada yang patah, itu langsung kaca, tentunya bisa ya. Nah ini yang sulit itu. Nah ini beda, kurang pas. Nah berarti harus mengkaji ya. Nah aku harus ganti seperti ini. Nah bukan dari sini yang enak ya. Ini kalau sampai dia sangat sulit. Nah jadi kita itu kurang tambah warna ini. Jadi tentunya kurang kuat. Nah ini yang sulit sih. Tombolnya ini kurang sulit. Untuk lagi di sini pintunya belum terpasang dulu. Karena ini pintunya satu sama tombol dan juga kayaknya untuk kasih sudah hilang. Ya, tombol fingerprintnya itu agak sulit teman-teman, karena di sini tuh jadi satu ya sama itu, jadi ya agak susah. Ini saya coba akalin dulu. Nah ini saya pakai lem UV ya teman-teman.
Kopanya. Nah, ini yang sulit. Ini aku kurang coba di sini. Karena di sini fungsinya udah nggak ada. Akan saya dulu. Nah, karena sulitnya itu karena lebihnya seperti ini. Ini untuk jadi pasang di atasnya aja. Terus ini fungsi saya. Ya, mau baca perfect mungkin. Ya, ini tetap bisa. Coba kalau kita misalnya ada yang bisa disangkutin. Jadi sulit ya. Coba semoga saja berhasil. Udah ya, bismillah. Nah, ternyata alhamdulillah bisa. Lihat ya teman-teman. Aman ya. Oke, mantap. Loh, di ini kok nggak bisa. Coba. Coba ke pos. Ini udah aman ya teman-teman ya. Oh, volumenya bisa kok. Ya. Oke. Aman ya teman-teman. Ya, jadi itu aja. Ini tadi sambil benerin tombol ya. Kalau teknis sih seperti itu ya teman-teman ya. Kadang itu permasalahannya melebar kemana-mana karena kondisi HP itu tidak menentu ya. Oke, mantap ya. Itu aja mungkin yang dapat saya share. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanya aja di kolom komentar ya. Oke ya, itu tadi ya teman-teman ya. Ini dia HP-nya. Nah, alhamdulillah sudah bisa nyala ya. Coba kita colok cas sekarang. Ini pakai cas yang ori. Oke. Ini kabelnya memang agak soak. Tapi ngecas di sini kelihatan nggak?
Nah itu ada logo casnya, ngecas. Oke, ngecas. Oke teman-teman, segitu dulu untuk kasusnya ini Redmi 9T ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang mengalami kendala yang sama bisa berhasil. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya.